Di sini aku akan menyampaikan dongeng kepada kalian. Dongeng itu berjudul Sang Kancil dan Siput. Selamat menyaksikan. Di suatu hutan hiduplah seekor kancil. Kancil itu terkenal dengan larinya yang sangat kencang. Kancil itu juga terkenal dengan sifatnya yang sangat angkuh dan sangat sombong kepada hewan lain. Karena kancil itu salah satu pelari tercepat di hutan itu. Pada suatu hari, saat kancil itu sedang berlari dan mencari sumber air, akhirnya dia menemukan sebuah sungai dan minum di tepi sungai itu. Saat sedang minum, kancil bertemu dengan seekor siput yang jalannya sangat lambat. Di pikirannya, "Hah? Siput? Itu berjalan dengan sangat lambat sekali. Mungkin ketika aku mengajaknya untuk lomba lari, dia akan menolaknya. Coba ah." Akhirnya, sang kancil pun mengajak si siput untuk melakukan lomba lari bersamanya. Ketika diajak, jawaban si siput membuat kancil kaget. "Apa? Lomba lari? Aku mau. Ayo, kapan perlombaannya?" Sang kancil sedikit terkejut karena si siput malah menerima ajakannya yang mustahil untuk dilakukannya. "Oke, kalau begitu, perlombaannya 2 hari yang akan datang ya. Siap-siaplah. Semoga kau tidak kalah ya." Akhirnya, setelah meledek dan menertawakan si siput, kancil pergi untuk bersiap-siap tentang lomba itu. Meskipun siput menerimanya, bukan berarti siput tidak memiliki strategi yang matang. Akhirnya, sebelum hari perlombaan datang, siput memanggil seluruh kawanan siput yang berada di hutan itu untuk merencanakan bagaimana cara yang efektif untuk memenangkan lomba lari tersebut. "Hai teman-teman, dengarkan. Aku akan mengikuti lomba lari bersama kancil. Apakah kalian punya rencana agar aku bisa memenangkan lomba itu?" Akhirnya, salah satu dari kawanan siput tersebut menjawab pertanyaannya. Aku punya ide. Bagaimana kalau sebagian dari kita berjajar sepanjang lintasan? Saat kancil menoleh ke belakang untuk meledek siput yang berada di belakang, siput yang di depan harus menjawab sang kancil agar kancil merasa panik dan membuatnya cepat lelah. Bagaimana? "Wah, itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan." Akhirnya, itulah rencana yang siput lakukan untuk memenangkan lomba tersebut. Hari perlombaan telah tiba. 2 hewan itu bersiap-siap di garis start. Sebelum memulai, kancil meledek siput terlebih dahulu. "Siput, apakah kau yakin tidak ingin mengundurkan diri dari perlombaan ini? Bukankah mustahil untuk kamu memenangkan lomba ini?" Tapi siput hanya membalas kancil dengan senyuman yang sangat tulus. Oke. Dan akhirnya, wasit perlombaan itu memulai perlombaannya. "Bersedia? Siap, mulai!" Kancil berlari dengan sangat kencang meninggalkan siput yang berada di belakangnya. Siput juga berusaha untuk mengejar sang kancil. Tapi apa yang kita bisa harapkan dari seekor siput? Jalannya sangat lambat. Tapi siput kan sudah punya strategi yang matang. Akhirnya, setelah kancil berlari cukup jauh dan menoleh ke belakang, tidak ada siput di belakangnya. Kancil berhenti sejenak, lalu berteriak ke belakang. "Hei siput, di mana kamu? Kamu sangat lambat. Aku tidak bisa melihatmu." Tapi hal yang membuat kaget adalah kancil mendengar suara siput berada di depannya. "Aku sudah di sini. Kamu kemana saja? Kamu sangat lambat, kancil." Kancil
merasa sangat terkejut karena dia yakin sekali bahwa dia telah meninggalkan siput jauh di belakangnya. Akhirnya Kancil berlari dengan sekuat tenaga. Kenapa? Kenapa? Aku tidak menyangka siput telah berada di depanku. Aku harus segera meninggalkannya. Akhirnya Kancil berlari dengan sangat kencang, meninggalkan siput berada di belakangnya. Kancil berhenti lagi dan berbalik untuk meledek siput sekali lagi. Siput, di mana kamu? Tadi kau meledekku. Sekarang aku tidak melihatmu. Tapi Kancil terkejut lagi karena mendengar suara siput berada di depannya lagi. Aku sudah di sini. Aku menunggumu loh. Aku baik hati kan? Kancil lagi-lagi terkejut. Akhirnya Kancil berlari dengan sekuat tenaga lagi. Mustahil. Kenapa ya? Bukannya tadi aku sudah meninggalkannya di belakang? Akhirnya Kancil berada jauh di depan siput. Akhirnya Kancil kembali berhenti untuk mengambil napas dan meledek si siput kembali. Siput, sekarang aku yakin kamu pasti berada jauh di belakang kan? Kancil kembali terkejut karena mendengar suara siput berada di depannya lagi. Aku sudah di sini. Kamu sangat lambat ya Kancil. Mana? Kamu tadi meledekku. Aku akan menang ya. Kancil kembali terkejut karena dia sudah kecapean dan akhirnya berlari lagi untuk sekali lagi. Tapi Kancil sudah kehabisan tenaga. Badannya lemas, napasnya berat sekali, kakinya juga sangat pegal, dan dia sangat kehausan. Aku sangat merasa lemas, kakiku pegal, aku juga sangat haus. Aku terkejut. Siput itu bisa berada di depanku. Ketika dia sedang kecapean, dia mendengar suara siput berada di sampingnya. Kenapa Kancil? Kamu capek ya? Lebih baik kamu mengundurkan diri saja. Kancil sudah lemas. Dia ingin berlari lagi untuk meninggalkan siput, tapi apa daya, berlari saja dia tidak kuat. Berdiri, berjalan, dia sudah tidak kuat. Akhirnya Kancil lemas, terbaring tak sadarkan diri di tengah perlombaan. Siput menolehnya dan melanjutkan lombanya. Akhirnya Kancil pun mengundurkan diri dari perlombaan itu. Setelah sampai, siput kembali meledek sang Kancil dengan kata-katanya yang sangat membuat mental Kancil langsung jatuh ke bawah. Kamu ya, katanya hewan terlari tercepat, tapi mana? Dikalahkan oleh seekor siput yang sangat kecil dan sangat lambat sepertiku. Kalau aku udah malu tuh. Akhirnya siput merayakan kemenangannya bersama teman-temannya di hutan itu. Pesan moral yang kita bisa dapatkan dari dongeng ini adalah meskipun kita sudah merasa kita lebih tinggi daripada seseorang, tapi kita tidak boleh meledek seseorang yang kita rasa lebih rendah daripada kita, karena belum tentu semua orang bisa sama dalam bidang yang sama juga. Jadi kelebihan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan ya kalian merendahkan orang lain. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.